Tuntas, kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat jumpa kembali di Atikep Channel. Pada kali ini kita akan mengupas tuntas tentang kehamilan anggur atau kehamilan mola hidatidosa. Ayo Bu Evi, monggo, ada cerita apa lagi nih? Ada cerita dari teman lagi, Bu. Teman, oke. Gimana? Teman saya kan lagi hamil muda. Terus muntah-muntah terus. Saya pikir ya normal hamil muda muntah-muntah. Terus juga, tapi dia bilang, saya kok keluar kayak darah-darahnya gitu. Dia bilang ada kayak flek-flek darahnya gitu. Flek-flek darah. Terus sudah dites kehamilan? Sudah positif. Positif ya, sudah positif. Hamil. Sekarang hamil berapa bulan itu? Mungkin kalau dihitung itu ada 2 bulan. 2 bulan lebih ya, ya lebih. Oke. Ya, oke. Jadi gini, tadi saya bicara kehamilan mola hidatidosa ya, kehamilan mola hidatidosa atau sering disebut kehamilan anggur gitu ya. Nah, sampai saat ini kenapa bisa terjadi kehamilan anggur? Sampai saat ini belum diketahui sebabnya apa ya, sebabnya apa. Nah, untuk kehamilan anggur ini tanda-tandanya Mbak Evi ya, itu tanda hamil itu ada ya, tanda hamil, tapi ya tanda pasti tidak pasti ya nanti kita cari gitu ya. Tanda hamil dia terlambat datang bulan, sudah 3 bulan sudah dia tidak ini gitu ya, mungkin sampai kadang sudah 4 bulan ya itu. Kemudian ada pembesaran yang dirasakan juga, pembesaran perut ya, pembesaran perut. Nah, pada hamil anggur ini pembesaran perutnya itu melebihi usia kehamilan yang seharusnya. Jadi misalnya Mbak Evi ya, yang temennya tadi dia merasa hamil 4 bulan, tapi pembesaran perutnya kok kayak hamil 6 bulan gitu ya. Itu. Iya, ini kebetulan perutnya kan dia bilang 2 bulan lebih, tapi perutnya memang besar, dia ngiranya kembar. Oh, bayi kembar. Nah, itu. Kembar. Terus tanda berikutnya dia mual muntahnya berlebihan. Jadi kalau hamil biasa ya mual-mual gitu aja ya. Ini mual muntah berlebihan. Itu kita curigai ya untuk hamil anggur gitu. Terus ada kadang tensinya agak-agak naik gitu ya. Kemudian ada pengeluaran darah. Flek-fleknya itu berulang Mbak Evi. Enggak satu kali gitu, enggak. Nah, itu dipastikan memang itu hamil anggur. Ada yang perdarahan banyak terus ada gelembung-gelembungnya. Oh, ada gelembung. Iya, di darahnya juga ada gelembung-gelembung gitu. Kayak anggur gitu. Itu dipastikan dia hamil anggur. Jadi kalau diperiksakan ke Bu Bidan misalnya atau ke fasilitas, ke puskesmas, ke rumah sakit, dipalpasi ya perutnya itu, dia tidak ada tahanan ya, kayak kalau orang hamil kan adanya balutemen ya, tahanan bahwa itu hamil gitu ya. Ini enggak ada, kayak kosong gitu. Kemudian di denyut jantung janinnya tidak terdengar, kan harusnya 16 minggu itu dengan Doppler sudah bisa didengarkan, dengan fonendoskop itu 20 minggu ya itu bisa didengarkan. Itu dengan Doppler 16 minggu nggak ada itu detak jantung janinnya, jadi kosong. Itu hamil anggur. Nah, kadang itu kalau orang di desa-desa kayaknya hamilnya dicuri hantu, ada apa kan gitu ya, dicuri jin. Itu sebenarnya enggak ya. Itu yang mitos-mitos yang perlu diluruskan di masyarakat. Jadi kalau misalkan hamil sampai sekian bulan dirasakan kok enggak ada gerak anaknya, biasanya kan hamil 4 bulan ya, 16 minggu itu sudah kedut-kedut ya, dedet gitu dirasakan ibunya, kok ini enggak ada. Kemudian harus segera diperiksakan. Makanya kalau sudah terlambat datang bulan, itu datanglah ke fasilitas kesehatan untuk mengecek gitu loh, tanda-tanda hamil tadi ya. Nah, ini keluar darah banyak, bisa sedikit Mbak Evi.
Kalau hamil anggur itu sampai keluar gelembung mola bisa. Kemudian perut juga mules sakit juga perut ya. Kram gitu. Iya, itu. Makanya gitu, kalau ada tanda-tanda seperti itu, keluarga ibu hamil harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa harus dibawa ke rumah sakit? Kok tidak ke puskesmas gitu ya? Karena kalau ke puskesmas nanti dirujuk lagi. Kalau seperti hamil anggur ini harus ke rumah sakit aja yang ada dokter spesialis kandungan. Karena di situ harus dilakukan kuretase, dibersihkan, Mbak. Nah, dibersihkan itu sebelum dibersihkan dia kan diperbaiki keadaan umumnya dulu, diinfus, itu juga diopname. Jadi harus tanda tangan untuk masuk rumah sakit, tanda tangan persetujuan untuk dilakukan tindakan kuretase. Karena kuretasenya tidak cukup 1 kali, Mbak Evi. Oh, saya pikir tidak cukup 1 kali. Itu harus berkali-kali. Bisa sampai 3 kali. Tergantung nanti dokternya melihat, karena kuret pertama dicek, di USG lagi sudah agak bersih, diperbaiki KU-nya ya. Besok dikuret lagi, diperbaiki KU ya. Karena faktor pencetus dari kehamilan mola itu salah satunya itu kurang nutrisi. Oh, kurang gizi. Kurang nutrisi ya. Salah satunya, tapi sampai saat ini sih memang banyak faktor yang ini ya masih dicari-cari gitu. Coba tanya Bu, itu sebenarnya terjadi pembuahan yang gagal atau bagaimana? Betul. Jadi pembuahannya gagal, harusnya itu dia berupa janin, tapi ini berupa gelembung-gelembung tadi. Jadi proses itunya yang terganggunya di situ. Itu loh. Nah, itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Apakah di kemudian hari masih bisa hamil dengan normal, Bu? Insya Allah kalau itu bisa cepat nanti diselesaikan. Apa sih penyebabnya? Misalkan, gizinya kurang bagus, perlu diperbaiki gizinya. Makanya kalau di rumah sakit itu harus diinfus dulu. Perlu enggak kalau ada anemia, kurang darah, diperbaiki dulu. Perlu enggak transfusi ya. Jadi sambil memperbaiki KU, sambil pembersihan di kandungannya tadi harus dikiret. Dan sekarang ini banyak yang hamil anggur ini bisa ke koriokarsinoma atau kanker. Makanya untuk pencegahan itu dokter memberikan obat-obatan sudah anti kanker. Iya, propilak sudah diantisipasi itu sekarang seperti itu supaya nanti tidak terjadi koriokarsinoma. Nah, untuk kehamilan berikutnya ini harus juga diwaspadai, perbaikan kondisi, jangan sakit ya, karena penyakit-penyakit penyerta itu juga memperburuk ya. Makanya potensi untuk hamil mola lagi itu juga ada. Tapi bisa juga normal ya. Mudah-mudahan itu bisa diselesaikan dengan baik oleh spesialisnya di penata laksanaan di rumah sakit baik. Kemudian ada pemeriksaan yang harus diikuti, yaitu kadar HCG-nya itu. Karena pada hamil anggur itu kadar HCG-nya tinggi ya. Itu di ibu itu, sehingga harus dicek terus gitu ya. Kapan harus hamil lagi itu ya direncanakan. Ya, jadi tidak boleh habis kuret kehamilan anggur terus berapa bulan hamil lagi, jangan dulu. Jadi ini untuk KB-nya juga gitu. KB apa yang pas itu nanti akan ditata ya, penata laksanaan itu oleh spesialis obgyn. Nanti di rumah sakit sudah dikasih tahu ya, gizinya harus bagaimana, istirahatnya bagaimana ya. Itu untuk kehamilan anggur ini memang harus segera dikeluarkan juga, dikiret tadi itu.
Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih Bu. Iya. Dapat banyak ilmu. Banyak ilmu ini. ya. Iya. Oke, nanti bisa di-sharing ke Iya. teman-temannya Iya, ya, karena ini sangat perlu diketahui oleh masyarakat kita Iya. semua. Dan untuk komplikasi jelas itu tadi. Komplikasi bisa ke koriokarsinoma, bisa nanti kehamilan berikutnya juga hamil anggur lagi, makanya harus kontrol ya, rajin kontrol itu Mbak Evi, perbaikan KU. Oke, demikian tadi pemirsa kupas tuntas kita tentang kehamilan mola hidatidosa atau kehamilan anggur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun. Jangan lupa gabung di Atik Channel.